Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas resume buku Dialektika Teologi Islam. Bab pertama, pendahuluan. Islam sebagaimana kita ketahui merupakan agama al-din dengan sistemnya yang utuh, mengandung konsep yang menyeluruh untuk mengarahkan keyakinan, iman serta perilaku manusia, penganutnya untuk memenuhi hakikat dan tujuan hidupnya, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui, sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang disebutkan pertama kali Allah yang disebut pertama kala Allah yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hakikat dan tujuan hidupnya yaitu mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab kedua, riwayat hidup Syekh Abdurrahman Shadiq dan karya tulisnya. Riwayat hidup Syekh Abdurrahman Shadiq bin Muhammad bin Afif Mahmud bin Jamaluddin Al-Banjari, lahir di kampung Pagar Dalam, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1240 Hijriah atau 1857 Masehi. Jika dari pihak bapaknya, Syekh Abdurrahman Shadiq dapat dikatakan berasal dari keturunan bangsawan karena leluhurnya merupakan keturunan Sultan Kerajaan Banjar. Maka dari pihak ibunya, ia berasal dari keturunan kalangan yang terkenal kealimannya dan keulamaannya mereka. Ibunya bernama Syufara, cucu Syekh yang terkenal kealimannya, yakni Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjar, seorang ulama besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia pada abad ke-18 Masehi. Tidak seperti anak-anak yang lain yang dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, Abdurrahman, demikian nama Syekh ini sewaktu masa kecil, hanya diasuh dan dibesarkan oleh bibinya, adik dari ibunya, yakni yang bernama Saidah. Keadaan ini terpaksa dialami oleh bocah Abdurrahman karena ibunya wafat ketika masih berumur sekitar 2 bulan. Abdurrahman kemudian dimasukkan oleh bibinya ke sebuah pesantren di Pagar Dalam, Martapura, yang pada waktu itu diasuh oleh Haji Abdus Samad. Tetapi tanpa diketahui sebab yang pasti, ia keluar dari pesantren tersebut setelah belajar kurang lebih dari 2 tahun. Ia memilih belajar secara private dengan pamannya yang bernama Abdurrahman Muda, yang ia ketahui mahir dalam berbahasa Arab. Atas anjuran pamannya, ia pula belajar secara teratur dengan seorang ulama terkemuka di Martapura, yakni bernama Syekh Wali. Abdurrahman baru berangkat ke Mekah setelah ia berumur 25 tahun. Sebelum ia sempat merantau ke Mekah, ia dulu sempat merantau ke Sumatera Barat dan Tapanuli Selatan. Dua daerah ini, selain ikut berdakwah, ia juga membantu pamannya, Haji Muhammad Sa'ad, berdagang permata. Hasil dagangan inilah ia jadikan untuk membiayai studinya di Mekah. Di Mekah, selain menunaikan ibadah haji, Abdurrahman mempelajari ilmu agama Islam secara mendalam dari ulama-ulama terkemuka yang sudah biasa mengajar di Masjid Al-Haram maupun di luarnya. Syekh Said Bakri Al-Syaktah adalah salah seorang di antara guru-gurunya yang paling banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepadanya. Syekh Kitab Al-Minangkabawi, seorang ulama yang dikenal sebagai guru oleh beberapa orang tokoh terkemuka gerakan modern Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, merupakan teman dan sekaligus gurunya. Masa belajar di Mekah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Karena di Mekah pada masa itu belum dikenal betul jenjang pendidikan secara teratur, sulit bagi kita sampai di mana sebenarnya tingkat pengetahuan seorang pelajar atau penuntut ilmu. Dengan masa belajarnya 5 tahun, ia dipandang oleh gurunya, Syekh Said Bakri Syatta, telah mampu mengembangkan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang ditekuninya
Di akhir masa studinya, suatu gelar terhormat diberikan oleh gurunya, yakni gelar tersebut Al-Siddiq, diberikan kepada Abdurrahman oleh gurunya. Untuk gelar tersebut diminta oleh gurunya agar dipakai sebagai ujung namanya. Sejak itu ia bisa dipanggil dengan nama Abdurrahman Siddiq. Karya-karya Syekh Abdurrahman Siddiq. Syekh Abdurrahman Siddiq adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam masyarakatnya, bukan hanya karena karisma dan bobot keulamaannya saja, tetapi juga karena kedisiplinannya yang tinggi dalam menggunakan waktu. Dilihat dari karya tulisnya, Syekh Abdurrahman Siddiq tergolong dalam penulis yang produktif selama bermukim di Sumatera Selatan, yakni di bagian Bangka, dan berpindah ke Indigiri, Riau. Dia diperkirakan menulis tidak kurang dari 20 buah judul buku yang meliputi berbagai cabang ilmu agama Islam, seperti contohnya ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, hadis, sejarah, dan ilmu dakwah. Bab ketiga, pentingnya ilmu kalam teologi. Yang A, pandangan ulama terhadap eksistensi ilmu kalam teologi. Ajaran Islam, menurut agama, setiap muslim mempunyai keyakinan atau akidah pokok dalam sistem ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan. Al-Quran, sumber keagamaan yang moral yang utama dalam sistem, seringkali melontarkan ide agar terciptanya masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang soleh dengan kesadaran religius yang tinggi serta memiliki keyakinan yang benar dan murni tentang Tuhan. Al-Quran sebagaimana diketahui juga memberikan bimbingan dan rangka terciptanya cara yang layak bagi manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhan. Yang B, pandangan Syekh Abdurrahman Siddiq terhadap ilmu kalam. Abdurrahman Siddiq, oleh karena itu pula ia bebas pandangan dan sikapnya mengenai pentingnya ilmu kalam dalam menjelaskan akidah Islamiyah. Sebagai seorang ulama yang ikut ambil bagian dalam persoalan-persoalan teologis dalam Islamiyah, Syekh Abdurrahman Siddiq sudah barang tentu mempunyai pandangan dan sikap positif terhadap eksistensi dan keabsahan metode ilmu kalam. Artinya metode ilmu kalam menurut Syekh Abdurrahman Siddiq dapat diandalkan untuk mengantarkan umat kepada tingkat pemahaman dan penghayatan yang benar tentang aslul din. Dalam pandangan Syekh Abdurrahman Siddiq, antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf secara struktur keilmuan, keduanya mempunyai hubungan. Dengan demikian, kaitannya antara kedua bidang itu tidak ada segi metodologi yang diterapkan oleh masing-masing bidang itu. Meskipun ia menghargai capaian ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, namun ia mengingatkan pula pemahaman yang kurang baik terhadap ilmu itu dapat membahayakan akidah. Bab 4, manusia dan hubungannya dengan Tuhan. A, akal manusia dan fungsi wahyu. Persoalan akal dan wahyu serta hubungan antara keduanya sudah lama menjadi bahan diskusi dalam gelangan sejarah manusia. Dalam rangka ini pula, tinjauan pembahasan mengenai akal dan wahyu dalam pikiran kalam teologi Syekh Abdurrahman Siddiq menjadi relevan dan sangat penting artinya. Untuk itu, berikut ini akan dikemukakan terlebih dahulu pandangan Syekh ini mengenai hakikat akal dan fungsi wahyu dalam sistem teologinya, yakni hakikat akal bagi manusia. Jika ada akal pikiran, al-azanu itu artinya durhaka bila ia meninggalkannya, juga tiada selamat baginya. Kutipan salah satu syair Gubbah Syekh Abdurrahman Siddiq di atas menggambarkan betapa tingginya
pengakuan ini terhadap pentingnya akal bagi manusia. Bab kelima, Syekh Abdurrahman Siddiq tentang ketuhanan. Eksistensi ketuhanan hampir dapat dipastikan bahwa tiada seorang pun di antara para ahli kalam teologi yang meragukan pastian adanya Tuhan dan keesaan zatnya. Sepanjang yang dalam karya-karyanya, teologi mereka tidak terdapat ada perbedaan pendapat kalangan mereka mengenai masalah tersebut. Yang B, sifat-sifat Tuhan. Hubungan sifat Tuhan dan zatnya dikaitkan dengan pengertian tauhid. Tauhid atau keyakinan akan kemahaesaan Tuhan sebagaimana dikemukakan merupakan ajaran yang sangat prinsipil dalam sistem ajaran Islam. Tentu untuk itulah rumusan-rumusan tentang ketuhanan dalam Islam diarahkan oleh pakar-pakar muslim, khususnya kaum mutakallimin. Klasifikasi sifat Tuhan. Berdasarkan sifat-sifat Tuhan yang dianutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Syekh Abdurrahman Siddiq melihat sifat-sifat Tuhan yang banyak itu dapat diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Masing-masing dalam hal ini dia mengaku pendapat yang membuat klasifikasi sifat-sifat Tuhan ada 4 golongan, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Oke, perbuatan-perbuatan Tuhan. Yakni saat pertama, apakah Tuhan tidak memiliki kewajiban terhadap manusia? Apakah Tuhan berkewajiban melakukan yang baik dan bahkan melakukan yang terbaik bagi kepentingan manusia? Apakah layak Tuhan memberikan beban taklif di luar batas kemampuan manusia untuk memikulnya? Selanjutnya, apakah pengiriman rasul-rasul merupakan perkara yang wajib dilakukan Tuhan untuk kepentingan manusia? Yakni yang D, hakikat ketuhanan dan kerasulan. Pengertian tentang hakikat ketuhanan yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah menurut Syekh Abdurrahman Siddiq tidaklah terbatas pada doktrin mengesahkan Tuhan dari segi bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah dan dipuji. Selanjutnya ia mengatakan pula bahwa dalam kalimat pengakuan Muhammad Rasulullah itu juga terkandung pengertian yang dapat membawa orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhirnya. Bab kelima, kesimpulan. Syekh Abdurrahman Siddiq yang hidup pada parahan abad ke-19 dan parahan awal abad ke-20 Masehi merupakan seorang ulama Indonesia yang telah ikut berkiprah membangkitkan dirinya menjalankan tugas keulamanya di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan dan perjuangan keulamaannya secara umum boleh dikaitkan berorientasi kepada usaha untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada masyarakat yang sekaligus ia tunjuk untuk membongkar dinding-dinding kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan yang banyak menghimpit kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.